Bapak Ibu saudaraku sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan kembali pembahasan mengenai Matius pasal 15. Dalam bagian pertama Matius 15 saya membahas mengenai apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi tradisi yang harus kita bisa bedakan. Dalam pertemuan 2 minggu lalu kita membahas ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita sudah membahas bagaimana Yesus seperti berbeda pandangan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau bisa disebut bukan hanya berbeda pandangan tapi justru bertentangan. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, menyenangkan hati Allah selalu berhubungan dengan aturan-aturan, berhubungan dengan adat istiadat, berhubungan dengan liturgi, tata ibadah, korban-korban, dan mencuci tangan termasuk di dalamnya. Seorang boleh saja melakukan semua hal yang baik, tapi kalau satu saja pelanggaran dilakukan, misalnya sebelum makan dia tidak mencuci tangan, maka dia dianggap melanggar hukum Allah sejajar dengan membunuh, berzina atau hal-hal yang lain. Tetapi menurut apa yang Yesus pahami, yang Yesus pandang, hal demikian tidak benar. Bahwa Allah tidak mungkin dibatasi, disenangkan hanya dengan hal-hal yang urusan-urusan liturgis atau urusan tradisi. Bagi Allah yang terpenting, yang esensi itu bukan aturan. Yang terpenting itu adalah kasih. Aturan dibuat untuk supaya orang bisa mengasihi. Jangan dibalik. Jangan sampai kasih dikorbankan demi aturan. Termasuk pelayanan. Pelayanan dibuat supaya orang-orang bisa dilayani. Supaya orang-orang bisa tercover. Bukan dibalik. Orang-orang dimanfaatkan di dalam pelayanan. Tetapi jiwa-jiwa tidak pernah terlayani. Tidak pernah disentuh hatinya untuk bertemu dengan Allah. Jadi hal-hal yang menyenangkan hati Allah bukan hal-hal ritual. Tetapi penerapan praktis belas kasihan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini bagi orang Farisi sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang sudah diterima ratusan tahun. Itu yang menjadi benturan nilai, benturan budaya. Bahkan bagi orang Farisi dan ahli Taurat, gak masalah mereka tidak memelihara orang tuanya, tidak masalah mereka tidak berbalas budi kepada orang tuanya asal sudah melakukan praktik-praktik liturgis tersebut. Termasuk memberi korban-korban. Dan Tuhan mengecam perbuatan demikian. Tidak boleh kalau karena liturgi, kalau karena tradisi, praktik-praktik demikian. Akhirnya yang esensi kasih kita kepada orang tua justru disingkirkan. Itulah kira-kira minggu lalu atau 2 minggu lalu yang sudah saya bahas. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya tidak membacakan secara langsung semua ayat-ayat, tetapi nanti saya akan menyinggung dalam setiap bagiannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam ayat-ayat berikut ini kita melihat bahwa Yesus seperti merombak besar-besaran apa yang sudah diajarkan selama ratusan tahun. Satu revolusi pengajaran yang luar biasa, mengagetkan bagi orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa demikian? Kita lihat ayat 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Nah, ini juga banyak disalah dipahami nih. Ayat 11 ini. Ayat 11 ini bukan berarti yang keluar dari mulut ini yang kita kunyah terus dimakan lagi. Ini gak boleh dipahami harafiah begitu. Ada orang
ngomong sama saya. Waktu saya tegur soal makanan. Bahwa ya dikontrol lah, kolesterolmu sudah tinggi. Makanan harus dikontrol juga begitu. Terus dia jawab, kan gak masalah Kak. Kan yang keluar itu kan gak menajiskan, gak bikin orang sakit. Itu ayatnya berkata yang keluar tuh nih, saya kunyah nih, keluarnya ini gak menajiskan. Dia pikir dia ngerti, padahal dia gak ngerti sebenarnya apa yang dimaksudkan itu, dia gak ngerti. Nah, bayangkan Bapak Ibu, Musa sudah memberikan hukum itu kurang lebih 400 sampai 600 tahun sebelumnya. Dan kemudian seperti dirombak oleh Tuhan Yesus. Kalau sudah membaca dalam Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47, itu daftar mengenai makanan dan hal-hal barang-barang yang dianggap halal dan haram. Dan ini yang dikutip mungkin yang diambil saudara kita dan kemudian dijadikan sebagai panduan atau patokan untuk menemukan makanan yang halal dan haram. Mungkin terjemahan lain clean food, unclean food gitu ya. Tetapi kemudian di bagian ini seperti Tuhan Yesus rombak bahwa kalau kamu sudah diajarkan sekian ratus tahun oleh Musa dan oleh pengembangan tradisi nenek moyangmu, hari ini saya mau ngomong semua itu tidak berlaku. Nah, itu bukan hal yang mudah dipahami. Kalau saudara mengajarkan sesuatu yang baru yang sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun tertanam dalam pikiran manusia, saudara bisa disalibkan. Saudara bisa dihujat, saudara bisa dianggap nabi palsu walaupun itu benar. Sesuatu yang salah yang diajarkan terus menerus hingga puluhan tahun hingga ratusan tahun dan dilakukan banyak orang itu sudah dianggap kebenaran. Dan ini tidak mudah. Nah, ini beberapa kalau sudah membaca di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 3 ayat 9 22 itu jenis makanan yang clean, yang halal. Dan itu makanan yang memang dianjurkan untuk dimakan. Boleh diterapkan secara harafiah ya silahkan. Tetapi kalau kita nanti sudah mengerti kebenaran, prinsipnya yang kita ambil, bukan penerapan harafiahnya. Kalau mau terapkan makanan-makanan ini saja yang kita makan, yang clean food, ya boleh juga. Ya memang ini nanti cenderung juga untuk kebaikan kita. Tetapi kalau akhirnya dalam satu situasi kita harus makan makanan yang unclean food, yang tidak sehat, ya tentu situasi yang harusnya menjadi panduannya, bukan karena boleh tidak boleh. Kalau sudah membaca ayat 44 dari pasal 11 kitab Imamat mengatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Jadi jelas sekali ajaran nenek moyang bahwa ada hubungan antara kekudusan, kesucian hidup dengan makanan. Tetapi itu dirombak sama Tuhan Yesus total. Kalau engkau sudah menerima pengajaran sekian ratus tahun, hari ini aku mau ajarkan bahwa apa yang kamu terima dulu itu seperti dibatalkan. Nah, itu sebabnya saudaraku sekalian, kalau kita membaca Markus pasal 7 ayat 19 itu adalah ayat referensi yang sama. Kalau di Matius tidak disebutkan penambahannya, tapi kalau Markus 7 ayat 19 itu ada penambahannya begini. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Dan ditambahkan oleh penulis Injil Markus. Matius tidak ada kalimat makanan halal. Nah, ayat ini juga Bapak Ibu Saudaraku sekalian menjadi ayat senjata bagi orang Kristen boleh makan apa saja. Wih, kan sekarang sudah halal. Jadi semua boleh dimakan. Semua yang berkaki 4 boleh dimakan. Asalkan bisa dimakan. Kursi meja asal bisa dimakan juga kan kaki 4. Semua daun kalau bisa dimakan semua. Asal bukan daun pintu. Semua bisa dimakan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tidak boleh mencomot satu ayat, satu bagian dalam Alkitab kita terapkan secara harfiah keluar dari konteks secara keseluruhan. Begini maksudnya. Kalau kita membaca Alkitab itu ada namanya kitab Taurat.
Kitab Taurat itu sebenarnya, atau Taurat sebenarnya itu meliputi ada 10 hukum di sana. Ada 5 kitab Musa yang disebut Pentateuch. Kemudian ada hukum ibadah atau liturgi, hukum korban, hukum sipil. Kalau hukum sipil itu sekarang KUHP-nya. Kitab undang-undang hukum pidana. Hukum makanan. Nah, kalau kita sekarang hidup di zaman perjanjian baru, bagaimana memandang Taurat? Begini, secara hukum, baik hukum ibadah, hukum korban, hukum sipil, hukum makanan sudah dibatalkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Tetapi 10 hukum tidak dibatalkan. Secara prinsip umum, norma-norma itu tidak dibatalkan tapi disempurnakan maknanya oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48. Tetapi hukum ibadah, hukum korban, hukum sipil, hukum makanan sudah dibatalkan. Tapi prinsipnya tetap diambil. Prinsipnya itu artinya apa? Hal-hal yang esensi diambil. Seperti kalau ibadah, ya kita membawa korban syukur kepada Tuhan. Kita memuji, kita menyembah. Itu diambil. Korban tidak lagi bentuk binatang, mungkin dalam bentuk uang yang kita bisa persembahkan. Hukum sipil, peraturan-peraturan sudah nggak dipakai karena ada hukum negara. Kan kita sekarang ada KUHP, kita pakai KUHP. Makanan, nah sekarang kalau makanan hukumnya apa? Hukumnya prinsip. Makanya Bapak Ibu sekalian, Paulus kemudian menjelaskan di bagian tulisannya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12, ini menjadi prinsip sekaligus nanti diterapkan dalam berbagai hal, bukan hanya makanan saja. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Prinsipnya ada 4. Dan prinsip ini bisa diterapkan di semua area, bukan hanya makanan. Jadi kita boleh mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh dimakan, ini gak masalah. Oke, tetapi Paulus, kalau kita ngelihat dari tulisan-tulisan Paulus, ada minimal 4 pegangan, 4 prinsip yang kita bisa pakai untuk segala hal. Salah satunya makanan. Yang pertama, boleh makan apa saja, halal, apa aja boleh, babi boleh, seafood boleh. Tetapi pertama, kalau itu berguna atau bermanfaat, ya silahkan. Kalau saudara anggap itu berguna, bermanfaat, silahkan. Mungkin pada batasan tertentu kan makanan-makanan tersebut berguna, bermanfaat. Tapi kalau kolesterolmu sudah hampir mencapai 400, saya kira sudah tidak bermanfaat. Apalagi kalau orang misalnya makan babi lemaknya, makan daging sapi lemaknya, makan misalnya bebek kulitnya. Kita tahu sebenarnya di dalam kulit, di dalam lemak itu tersimpan begitu banyak penyakit. Dengan sengaja kita makan, kita sengaja melanggar prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ya mungkin karena kita anggap tadi satu kutipan tadi makanan semua halal, kita boleh makan apa sajalah, sesekali lah. Sesekali maksudnya seminggu ini sekali, sehari ini sekali, besok sekali lagi, besok sekali lagi, sesekali kan. Nggak sering-sering lah, paling cuma sehari sekali. Yang kedua, tidak diperbudak, tidak terikat oleh apapun. Kalau itu makanan, ada itu dimakan, nggak ada itu nggak apa-apa. Kalau ada orang misalnya, oh kalau nggak ada daging nggak makan. Kalau nggak makan babi nggak bisa. Nah itu baru terikat. Tapi nggak ada babi, ada telur ceplok, ya sudah dimakan, nggak masalah. Oh kalau masak mesti dicampur, darahnya dimasukin, kalau nggak afdol. Kayaknya nggak enak gitu loh. Di situ kita mulai terikat. Kemudian apakah hal itu mendatangkan damai sejahtera? Waduh, kalau kita sudah makan terus kemudian kita atau melakukan sesuatu yang lain, nanti kita akan kembangkan. Terus kemudian kita rasa nggak damai, ya jangan diteruskan. Orang udah nggak damai kok diteruskan. Kadang-kadang orang tuh merusak hati nuraninya demi lidahnya, demi kesenangan sesaat. Kalau sudah, aduh kok saya nggak damai ya sudahlah. Gitu, jangan diteruskan. Itu bukan soal merusak perut kita, merusak hati kita, merusak nurani kita dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat, tidak menjadi batu sandungan. Kalau perbuatan kita entah makan, entah minum bir, nanti entah ngerokok, entah yang lain-lain itu membuat orang lain lemah, membuat orang lain terserandung imannya, dan akhirnya meninggalkan Tuhan gara-gara kita
kita jadi dosa. Makanya Paulus mengatakan kalau makan daging menjadi batu sandungan, selamanya aku tidak makan daging loh. Sampai begitu. Kenapa? Artinya makan daging hasil persembahan yang dipersembahkan kepada berhala. Kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang berkata, kok hamba Tuhan makan daging hasil persembahan berhala? Kalau begitu aku gak usah makan daging selamanya. Beberapa waktu yang lalu saya ikut dalam satu pesta jemaat, saya diundang. Kemudian di sana memang disediakan bir, minum-minuman keras. Ada satu tempat duduk yang disediakan khusus buat saya. Papa mertuanya ini secara khusus menyiapkan bir memang. Di situ ada Agung, ada saya. Dan papa mertuanya, ya Pak minum Pak. Terus dia tahu saya seorang pendeta juga. Terus kemudian saya udah bilang, oh enggak, terima kasih. Tetap dituang, ditaruh begitu banyak, ditaruh gelas di depan. Saya bilang enggak, terima kasih. Saya terus minta tos. Cis. Mungkin setengah teler kan dia. Ya sudah, saya tetap layani. Tapi waktu giliran minum saya taruh. Dia marah. Matanya kan merah juga. Kadang-kadang kata-kata pengkhianat lah, macam-macam bahasa kasar. Saya cuma diam. Terus kemudian dia bilang, Pak Pendeta, pastor saya juga minum. Jadi gak apa-apa. Ya saya juga gak terlalu gimana. Ya sudahlah, biarin, saya cuma diam aja, saya nikmati makanan saya. Saya sebenarnya ini seperti hal yang sederhana. Tapi saya tahu kalau saya melakukan itu, di sekitar saya itu banyak orang-orang Pentakosta dari jemaat yang mengundang saya ini yang sangat anti bir. Jangankan pendeta minum bir, pendeta ke mall saja dianggap sesat loh saudara. Apalagi minum bir. Di ke mall saja, nonton bioskop saja bagi mereka itu sesat. Baca koran saja bisa dianggap sesat. Apalagi minum bir. Saya tahu bahwa kalau saya melakukan juga batu sandungan. Kalau dalam kondisi darurat sendiri, misalnya saya di luar negeri di tempat-tempat tertentu yang memang disediakan minuman penghangat untuk satu sloki dan tidak jadi batu sandungan, saya kira nggak jadi masalah. Tetapi kalau tujuannya memang bukan untuk itu, saya harus berpikir ulang untuk itu. Jadi ini berlaku bukan hanya soal makanan. Makanan juga kita harus lihat soal berguna atau nggak berguna. Misalnya jeroan misalnya ya. Kan ada jeroan yang orang makan suka banget, babat gitu ya. Saya lihat babat tuh mirip handuk. Jadi Hamas saja kayak makan babat tuh mirip makan handuk. Kayaknya Mas Iwan suka banget sama babat tuh dulu ya. Suka hati ampela. Terus kemudian yang model jeroan-jeroan paru. Kayaknya kalau makan itu memang nikmat. Tapi nikmatnya itu seberapa sih? Hanya seujung begini. Tetapi habis itu penyakit-penyakit yang masuk lebih banyak. Jadi kalau kita memang sudah, ya bukan tidak boleh sama sekali. Tapi kalau kita sudah memang tanda kutip usia kita sudah gak mendukung juga. Yang buat apa? Kalau kita ada pilihan makanan yang lain. Kecuali kita dalam kondisi bertahan hidup di tengah hutan. Ada satu-satunya itu yang perlu kita makan. Ya oke. Tapi kalau pilihan lain, pilihlah makan yang lain. Seafood misalnya. Seafood itu kan terkenal sebenarnya merkurinya yang tinggi sama kolesterolnya yang tinggi. Terutama di kerang, cumi, udang, kepiting, ikan sih boleh. Bukan tidak boleh, sekali lagi. Bermanfaat enggak? Berguna enggak? Kita tuh ngelihat orang rokok tuh kayaknya tuh apa ya? Penuh penghakiman gitu. Karena jahat banget. Tapi kalau kita makan kerang berlebihan, cumi berlebihan, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita, kita tuh enggak seperti kayak toleransi gitu, kompromi. Jadi kita keras sekali sama orang, tapi kalau sama diri kita sendiri, kita ini enggak keras. Kita makan lemak, kita makan goreng-gorengan, kita makan apa saja itu kita hajar saja tuh enggak masalah. Tapi lihat orang rokok, ngelihat orang, langsung kita negatif, langsung kita. Padahal sebenarnya kita nggak jauh berbeda juga dengan mereka jika kita tidak bisa menempatkan diri kita. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kita diperbudak atau tidak. Kalau ada ikan, kenapa kita nggak pilih ikan yang lebih sehat? Kita makan ikan lebih sehat. Kenapa harus pilih-pilih yang kita jelas tahu, jelas-jelas makanan ini sebenarnya tidak sehat. Tadi termasuk tadi ya minuman keras.
Misalnya Galatia pasal 5 ayat 21 itu ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan itu memang tidak bisa mendapat bagian kerajaan Allah. Orang masih tetap kompromi. Ya nggak apa-apa lah Pak Pendeta. Ini kan hanya untuk menghangatkan badan kita. Perlu nggak sih dihangatkan? Kalau mau dihangatkan tuh deket-deket kompor hangat. Saya pernah cerita mungkin suatu kali saya diajak teman-teman gereja, waktu itu saya jadi baru pertama kali jadi pengerja lah di sebuah gereja. Jadi saya masih junior banget, culun gitu. Dari kampung juga. Diajaklah survei ke puncak. Diajak survei ke puncak di sana. Terus kemudian waktu mau naik ke puncak mampir ke warung. Saya pikir ngapain ya warung kelontong gitu. Satu krat dimasukin di belakang. Gitu. Saya pikir apaan tuh ya? Yang hangat-hangat gitu. Jadi maksud saya pikir yang hangat-hangat tuh mungkin koteng lah apa gitu ya. Orang pikiran orang kampung kan saya nggak ngerti begitu. Oh sampai di villa mereka keluarin. Ayo buka. Yang hangat dibuka. Apaan tuh? Oh ini bir. Wah. Terus kemudian saya bilang ya sudah saya istirahat ya, saya capek sekali. Saya tidur dulu. Apaan sih jam segini udah capek udah tidur? Enggak, saya tidur dulu deh, saya capek, saya bilang. Karena saya mau menghindar. Saya takut dicekokin juga di situ. Terus akhirnya ya saya nggak tahu, saya punya kesempatan juga, saya berdoa. Saya doa syafaat, saya mendoakan teman-teman yang lagi mungkin minum itu. Oh saya waktu itu benar-benar katrok banget. Benar-benar katrok. Saya ngelihat minum bir itu juga jahat banget. Terus akhirnya saya lupa kurang lebih jam 2 atau jam 3 pagi. Pintu kamar saya diketok di puncak itu. Saya dibangunin. Orang yang tadinya teler-teler itu datang ke saya. Ngapain? Minta dibimbing. Loh, kita ketakutan, takut mati. Kita takut Tuhan datang. Jadi tolong bimbing kami. Dia tahu saya sekolah Alkitab. Tetapi saya masih culun. Sementara yang ikut mabok itu tim ibadah, tim musik. Senior saya di situ. Jadi kenapa mereka tidak mau datang ke tim ini yang senior ini? Karena mereka mungkin dalam hati, lu sama gua, sama-sama mabuk kita, sama-sama teler kita. Ngapain saya datang sama lu? Gue datang sama lu. Kan dia lihat bahwa tim ibadahnya pun ikut teler. Jadi kalau hidup kita ini nggak jadi kesaksian, waduh, kita tuh sulit sekali membawa jiwa kepada Tuhan, sulit sekali. Itu prinsip yang harus kita mengerti. Termasuk 1 Korintus pasal 6 ayat 10, Roma 13 ayat 13, saya nggak bacakan semua ayat-ayatnya. Jadi kita harus berani juga berkata menolak tidak untuk hal-hal yang tahu itu tidak bermanfaat dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi kita tahu kok, saya udah terikat belum ya? Yang tahu saudara. Apapun itu, bahkan termasuk sesuatu yang dianggap biasa. Misalnya nonton. Kalau kita tahu bahwa kita sudah terikat menjadi nonton. Kita harus tahu, wah kayak saya terikat banget. Kok kalau semua film baru saya harus nonton ya? Dan berarti saya terikat. Saya harus berhenti. Bukan karena filmnya bagus atau tidak bagus atau bagaimana. Saya tahu kondisi hati saya. Nanti malam kita bahas tentang puasa. Salah satu fungsi puasa itu adalah membebaskan kita dari belenggu ikatan. Dan kita harus tahu ikatan-ikatan kita apa. Dan saudara dan Tuhan yang tahu. Ada orang yang sebenarnya mungkin melakukannya tanpa terikat. Tapi siapa tahu ikatan itu tipis sekali. Rokok misalnya juga salah satunya. Prinsipnya sama juga. Ada gak rokok bermanfaat? Ya enggak. Jelas rokok itu merugikan. Beberapa waktu yang lalu kita mendapat satu kabar. Saya mendapat satu kabar di media sosial tentang istri dari seorang artis terkenal, Indro Warkop. Ada satu kutipan dari kalimatnya yang saya baca bahwa dia mengatakan bahwa merokok adalah kebodohan terbesar saya. Tapi kesadaran ini kan muncul setelah istrinya meninggal. Dan memang biasanya penyesalan selalu datang terlambat. Ya puji Tuhan, kayaknya SBC gak ada yang ngerokok sih ya, kayaknya ya. Saya kok gak ngelihat ya, di gereja, gimana mau ngelihat. Tapi kalau saudara masih ngerokok juga, ya saya gak tahu ya, saya bingung saja jelasinnya. Kita sudah harus melewati fase itu.
rokok, minum minuman keras, ya yang sifatnya kebiasaan buruk masa lalu sudah harus menang. Nah orang Kristen kalau belum menang di situ, ngomong sempurna, ngomong hidup seperti Kristus hidup, mustahil. Itu basic aja kita nggak lewat kok. Gimana kita mau sempurna? Penguasaan diri kita soal makanan aja kita ndak ada, gimana mau sempurna? Tidak bisa. Sempurna itu satu tahapan. Beberapa kesaksian yang saya baca ya, beberapa anak yang meninggal dunia karena papanya merokok. Sadis nggak itu? Siapa yang bunuh berarti? Ya papanya. Mungkin makanan itu halal, mungkin rokok juga dinyatakan halal oleh pemerintah. Tapi kalau itu akhirnya membunuh kita, membunuh orang-orang kita cintai, ya jangan dimakan dong. Saya beberapa kali kan baca ya berita-berita mengenai anak-anak yang makan mie instan setiap hari gak lama mati. Ini ibu-ibu orang tua masih aja stok Indomie, stok mie instan di rumahnya. Harusnya kan kita juga berpikir bijak dong. Kita nggak stok rokok tapi stok mie instan. Yang kita tahu mie instan itu dalam batasan tertentu juga ngerusak. Oh saya mah udah selesai dengan mie instan. Nah kalau kita, bagaimana kita mau membahas yang lain? Kalau wilayah-wilayah kecil ini kita belum selesaikan. Saya dengar cerita dari Sally ya, beberapa waktu yang lalu ada satu anak remaja begitu yang tiap hari itu minumnya es teh manis, dia gak pernah minum air putih. Es teh manis gak pernah sakit tuh, gak kelihatan sakit, gak pernah sakit. Tiba-tiba sakit masuk UGD lewat. Jadi apa yang kita anggap wajar itu sebenarnya akumulasi. Makanan, gaya hidup itu kan akumulasi, tiba-tiba mati aja. Termasuk kita yang jarang istirahat, kurang istirahat itu tahu-tahu mati aja. Yang kurang tidur loh salah satunya loh. Ini benar. Jadi siapa di sini yang tidur cuma 1-2 jam sehari, akumulasi ngurangi jam waktu kita juga itu. Saya mungkin salah satu orang juga yang tidurnya terbatas tapi nggak kurang-kurang juga. Saya coba atur kalau misalnya malam saya kurang tidur saya tutup dengan siang atau sore. Tapi kalau orang nggak kurang tidur dalam jangka panjang terus lama tahu-tahu mati aja. Percaya deh. Ini papa saya almarhum. Saya baru tahu dari mama saya ternyata papa saya waktu bangun rumah itu nguruk tanahnya demi besok tukang bisa langsung kerja. Semalaman dia nguruk tanah. Semalaman dia nggak istirahat. Dan begitu kerja papa saya. Itu kerja kayak orang gila. Tahu-tahu mati aja. Matinya nggak terasa sakit. Nggak kelihatan sakit. Wajar aja naik sepeda pulang ibadah, naik sepeda motor mau ke ATM. Tiba-tiba goyang motor. Kecapean pada taraf tertentu aja bisa meninggal loh. Nah bukan soal meninggalnya juga. Soal kita hidup ini sudah efektif belum kita sudah berguna belum bagi masyarakat, bagi Tuhan. Kalau belum, mati kita belum untung. Mati bagiku adalah Kristus. Untung. Mati kita untung kalau hidup buat Kristus. Mati kita rugi kalau hidup buat diri kita sendiri. Jangan dibalik dong. Orang suka pakai slogan-slogan. Hidup adalah Kristus, mati lo untung. Ya, kalau hidupmu buat Kristus. Kalau hidupmu buat daging, matimu itu mengerikan. Makanya saya susah kalau khotbah di pemakaman. Di tempat orang mati. Kenapa? Gimana gak susah? Saya tahu hidup itu orang itu gimana selama hidupnya. Misalnya main perempuan. Ya masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Galaknya. Pukul pasangannya. Gini kalau saya ngomong saudara-saudaraku sekalian. Dia sudah istirahat sekarang. Sudah bahagia di sana. Saya kan nanti bohong dong. Bagaimana supaya saya mengatakan sesuatu yang saya nggak perlu melukai keluarga, tapi saya juga nggak perlu menjanjikan sesuatu yang memang saya nggak punya. Surga itu kan bukan punya saya. Roma menulis, dalam kitab Roma ditulis, orang-orang yang mencari kemuliaan, hidup berbuat baik, berbuat kebajikan, dia yang pantas untuk dipermuliakan. Orang-orang yang jahat, yang hidup buat diri sendiri, masuk neraka. Tuhan itu adil. Tuhan itu gak pernah pilih kasih. Oh kalau kita pendeta, kalau kita orang Kristen, kita udah statusnya Kristen, udah baptis, otomatis masuk surga. Belum. Kalau kita gak melakukan kebenaran, gak melakukan kehendak Bapa, gak hidup seperti Tuhan Yesus hidup, kita juga masuk neraka.
Apalagi kayak narkoba, aduh jangan pernah sentuh deh. Gak mungkin narkoba bermanfaat, gak mungkin narkoba gak mengikat, gak mungkin narkoba membuat orang damai sejahtera. Gak mungkin gak jadi batu sandungan. Nah, kalau ada orang Kristen, ada jemaat masih terikat narkoba, pelayan Tuhan masih terikat narkoba, gak usah melayani deh. Bahkan yang rokok aja di SBC saya bilang, jangan pelayanan. Gak boleh pelayanan. Bukan hanya soal pelayanan di gereja, gereja kan cuma presentasi aja. Kalau pelayanan sesungguhnya kan juga di luar. Tapi maksud saya jangan pernah sentuh dah. Aduh, terutama masih ke night club juga, masih ke diskotik. Iya Pak, apa salahnya sih Pak, orang cuma senang-senang di sana. Ya sudahlah, kalau kamu tanya apa salahnya ya susah. Pertanyaan saya, kamu ke sana itu untuk apa? Membangun imanmu? Tidak. Bermanfaat? Tidak. Bermanfaat kok Pak, saya jadi fresh. Fresh gimana? Teler. Apalagi kalau malam minggu gini, besok ibadah, pelayanan. Aduh, saya percaya kok orang-orang begini gak mungkin cinta Tuhan. Gak mungkin cinta Tuhan. Soal pacarannya juga prinsipnya sama loh. Memang gak boleh ya pacaran ya. Ya kalau kamu kecil-kecil pacaran itu kamu bermanfaat gak sih pacaranmu? Gak bermanfaat loh. Kecil-kecil udah pacaran, kecil-kecil udah bilangnya mau nikah lah, mau apalah. Anak sekarang kan di media sosial begitu. Bermanfaat gak? Ya gak bermanfaat lah. Papi, ada orang kalau suka sama aku gimana Papi? Kalau aku suka sama orang gimana? Kan Theo waktu usia berapa juga begitu. Iya gak apa-apa sayang, kan cuman suka-suka dalam arti teman. Gak apa-apa. Kamu suka apanya? Oh, dia tuh orangnya baik. Iya gak apa-apa. Tapi pacarannya gak usah. Nah, anak-anak sekarang kelas 5 SD chatnya itu sama Daryl. Kan ada masuk grup kan. Saya bilang sama mamanya. Saya bilang itu grupnya tolong ya dicek. Maksudnya dia percakapannya. Aku mau jadi itu loh. Yang si ganteng itu apa gitu. Ya ampun, anak kelas 5 SD begitu. Terus ada yang ngirimnya macam-macam. Saya kasih balas ini. Ini papinya Daryl. Tolong kalian kalau kirim chat hanya masalah pelajaran. Di luar itu papinya Daryl marah. Maaf ya Om, tidak diulang lagi. Anak-anak sekarang ini. Zaman dulu mana ada sih kita begitu, yang kita pikirkan cuma belajar bantu orang tua. Belajar bantu orang tua. Anak sekarang kecil-kecil udah pacaran. Terus orang tua dukung lagi. Gak apa-apa lah. Kamu kok belum pacaran sih? Ya anak SMA disuruh-suruh pacaran. Anak SMP disuruh-suruh pacaran. Lu gak laku nanti. Aduh, orang tua ini benar-benar ya. Memang kalau gak kenal Tuhan ya susah. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus mengatakan setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ini bicara mencabut tanaman liar. Apa yang dimaksud tanaman liar di sini? Yang akan dicabut sampai akar-akarnya. Ini bicara mengenai ajaran palsu, nabi palsu atau pengajarnya, serta hasil ajarannya. Pertama, semua ajaran yang bukan kehendak Bapa akan dicabut. Kedua, semua pengajar yang gak mengajarkan ajaran Bapa akan dicabut. Yang ketiga, semua orang yang dihasilkan dari pengajaran sesat akan dicabut. Ayat 19 itu adalah hasilnya. Orang yang berpikir jahat, pencuri, penzina, segala macam itu. Itu hasilnya. Jadi gak mungkin orang itu kalau ajarannya benar, orangnya salah dan sebaliknya. Gak mungkin ya sebenarnya kalau orang itu ajarannya salah, orangnya benar. Kok mustahil? Walaupun ada kemungkinan orang tua sudah ngajarin benar, anaknya salah, ada kemungkinan. Kenapa? Pengaruh lingkungan. Tapi kalau orang tua ngajarin salah, mustahil anaknya benar. Kalau gereja ngajarin salah, mustahil jemaatnya benar. Tapi kalau gereja sudah mengajarkan benar, masih ada yang salah, ada kemungkinan. Karena itu pilihan. 12 murid Yesus, satu namanya Yudas Iskariot. Dia menjual gurunya. Padahal sebelum memilih Yudas Iskariot dan teman-temannya, Tuhan Yesus sudah berdoa semalam-malaman. Dan 3,5 tahun Yesus mengajar Yudas Iskariot. Memberi teladan Yudas Iskariot. Tapi tetap dia jual gurunya.
begini, kita harus mengerti bahwa perbedaan itu pasti ada. Gereja A, gereja B, ajaran A, ajaran B. Tapi perbedaan itu harus dipisahkan dari penyesatan. Dan saudara harus bisa membedakan mana sekedar beda, mana sudah sesat. Sesat itu sudah sampai esensinya, sampai akarnya yang menghasilkan orang-orang sesat. Tapi kalau berbeda, itu beda. Misalnya cara ibadah, ada yang mungkin ibadahnya doanya begini, ada yang begini, ada yang itu cuman gaya, gak prinsip. Tetapi kalau satu mengajarkan hati harus bersih, dosa harus ditinggalkan, harus hidup suci. Yang satu cuma ngajarin orang supaya kaya, supaya banyak duit, supaya dipermuliakan manusia. Ini dua hal yang berbeda. Beda jauh. Jadi kita harus tahu ini gereja cuman, ini ajaran cuman sekedar berbeda tapi nggak prinsip. Atau prinsip sekali. Ada yang tanya, gerejamu ngajarin Tritunggal enggak? Ya kita pasti ajarkan walaupun tidak secara detail karena mungkin belum waktunya. Secara detail jemaat perlu ikut seminarnya. Jemaatmu kalau berdoa kepada Bapa atau kepada Tuhan Yesus atau kepada Roh Kudus? Loh ada sampai tanya begitu. Berdoanya kepada Allah Yahweh atau Allah Bapa? Nah kita harus tahu ini prinsip enggak prinsip nih. Allah Yahweh, Allah Bapa. Ini prinsip apa enggak? Tapi kalau gerejamu ngajarin orang hidup suci atau tidak pernah disinggung sama sekali. Kalau begitu beda. Yang ketiga, Yesus bicara mengenai pentingnya mengurus hati. Dengerin Bapak Ibu. Mengurus tata ibadah itu sulit, tetapi tidak lebih sulit dari mengurus hati. Pelayanan itu berat, kunjungan, mungkin kita melayani bidang musik, bidang ini, bidang itu mungkin bisa dikatakan juga berat, tapi tidak lebih berat dari mengurus hati. Pelayanan orang Farisi dan ahli Taurat itu melulu liturgi. Tidak pernah menyentuh hati seseorang. Yesus melulu hati. Yesus selalu menyentuh hati seseorang. Nah, pelayanan kita ini di dunia ini apa sih? Kita cuma ngurus melulu liturgi atau menyentuh sampai hati seseorang. Saya ini kan 20 tahun lebih, hampir 25 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Sebutkan apa yang belum saya pegang. Musik Pak, minimal saya udah pegang gitar walaupun acak-acakan. Worship leader, cerita sekolah minggu, seksi acara, apa yang belum saya pegang. Itu tidak lebih berat daripada mengurus yang namanya menolong hati seseorang ketemu Tuhan, diubahkan. Kalau cuman urusan khotbah, kalau cuman urusan bikin bahan, kalau cuman urusan bikin tata ibadah, kalau orientasi pelayanan kita melulu di situ, kita sama orang Farisi dan ahli Taurat. Kita belum menyentuh hati seseorang. Nah bagaimana masalahnya kita bisa menyentuh hati, mengurus hati lebih daripada mengurus liturgi. Di situ perombakan pelayanan kita. Pertama-tama, hati kita sendiri para pelayan harus sudah ketemu Tuhan. Kalau para pelayan Tuhan belum ketemu Tuhan, belum punya hati yang mengasihi Tuhan, mustahil engkau bisa menolong orang mengasihi Tuhan. Kalau hatimu masih penuh dengan kebencian, kesombongan, iri, keserakahan, cinta uang, dendam, gak mungkin kau bisa ngajak orang untuk ketemu Tuhan, gak mungkin. Itu sebabnya Paulus tuh mengatakan kepada anak rohaninya, pertama-tama awasilah dirimu, setelah itu awasi ajaranmu. Dengan cara demikian kamu bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi gak mungkin kita bisa nyelamatin orang ketemu Tuhan kalau kita gak pernah ketemu Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Kalau hati sudah dibereskan ya, nanti pikiran-pikiran jahat beres. Nah pikiran-pikiran jahat beres, nanti nggak mungkin muncul pembunuhan, perzinahan, percabulan. Minggu depan secara detail saya akan membahas satu persatu. Tapi hari ini saya akan mungkin menyinggung dua saja atau satu saja. Yang pertama segala pikiran jahat.
Yang menarik Bapak Ibu sekalian, kata jahat sendiri itu dalam bahasa Yunani ada 2 jenis. Yang pertama yang dipakai kakoi atau kakos. Mungkin kata kakos dari sini kali ya. Kakos itu jahat, tapi jahat yang menetap pada diri orang. Tidak kemana-mana. Tapi ada yang namanya paneros. Atau poneros, maaf. Poneros itu jahat, tetapi yang mau diteruskan ke orang lain. Jadi ada tipe orang yang jahat ya untuk dirinya sendiri. Tapi ada orang jahat tapi membawa orang lain jahat. Jahat tipe pertama sudah jahat. Tapi jahat tipe kedua itu jahatnya seperti setan. Makanya si jahat itu digambarkan dengan tulisan dengan bahasa paponeros. Jadi orang yang memiliki kejahatan tingkat ini, dia tidak hanya jahat pada level dalam pikirannya sendiri, tetapi dia berpikir bagaimana caranya supaya orang itu bisa seperti saya. Dia senang kalau lihat orang jahat, apalagi bisa sejahat dirinya. Wah, itu kan mengerikan. Dan itu ada, nanti pembahasannya saya akan tulis. Tapi perhatikan baik-baik bahwa penyebab dari semua sikap dan tindakan yang jahat adalah pikiran yang jahat. Pikiran yang belum diterangi oleh firman. Itu sebabnya Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19 mengatakan, pertama-tama kalau engkau mau hidup baru, ubah dulu cara pikirmu. Ganti dulu dengan cara pikir yang baru. Tidak bisa. Hidup kita tidak bisa baru kalau cara pikir kita terus lama. Dan cara pikirnya hanya bisa dibaharui oleh firman. Tuhan Yesus berkata, kamu sudah bersih oleh firman-Ku. Hanya firman yang bisa membersihkan pikiran kita dan hanya firman yang bisa menjaga pikiran kita tetap bersih. Dengan apakah seorang muda menjaga hatinya tetap bersih? Dengan firman. Mazmur 119 ayat 9. Jadi kalau kita membersihkan hati ya dengan firman, menjaga hati dengan firman. Jadi hati yang bersih ini penting sekali. Hati yang suci, hati yang bersih ini wah perjuangannya lebih berat. Tapi sebelum kita menolong orang hatinya bersih, Matius pasal 7 ayat 1 sampai 4. Sebelum kita nolong niup selumbar di mata saudara kita, balok kita harus kita taruh dulu. Supaya kita bisa tolong membersihkan hati orang lain, membersihkan hidup orang lain. Kita bersihkan dulu diri kita. Mustahil kita bisa membersihkan orang lain kalau banyak balok di mata kita. Balok kesalahan-kesalahan yang kita toleran. Bagaimana kita mau nolong orang? Itu ada selumbar tuh. Kecil tuh matamu. Tetapi sementara balok gede. Ini kan lucu sebenarnya. Tuhan mau kita beres dulu hati kita. Baru kita bisa tolong. Dengerin baik-baik. Di SBC ini tidak kekurangan orang yang mungkin tahu firman. Dan saya juga gampang mudah saya mengundang pembicara-pembicara yang tahu firman. Tetapi di SBC nilai yang ingin kita terapkan. Siapapun mereka yang berbicara firman. Yang pertama-tama saya ingin lihat hidupnya. Tuhan ingin lihat hidupnya. Telah menjadi teladan terlebih dahulu. Karena mustahil misalnya kita bicara kesucian. Kita bicara mengenai kasih sementara kita tidak praktek kasih terlebih dahulu. Kita bicara tentang melayani sesama. Kita tidak praktek melayani di rumah dulu. Kita bicara mengenai loyalitas. Kita bicara mengenai kualitas kerja yang baik. Bagaimana kalau kualitas kerja kita di perusahaan, di tempat kita kerja buruk? Kita bicara mengenai menjadi garam dan terang dunia jadi berkat. Bagaimana kita bisa jadi berkat? Orang sesama tetangga aja kita nggak kenal. Sama satpam saja kita tidak kenal. Sama pembantu saja kita galak. Jadi pelayanan yang paling sulit itu bukan soal pelayanan secara teknis. Tetapi hati kita yang terlebih dulu kita layani. Kita bersihkan dengan setiap hari duduk di kaki Tuhan. Dengan membaca firman, dengan merendahkan hati dan berkata, Bapa, aku belum bersihkan aku setiap hari. Kadang waktu hanya duduk sebentar air mata saya sudah turun dan nangis. Saya belum nyanyi kadang, saya belum ngapa-ngapain baru duduk gitu. Air mata saya itu. Kadang malah saya turunkan ke tangga, baru belum turun, belum sampai kadang saya doa memang sengaja ke bawah. Saya di tengah mau sampai turun tangga aja saya sudah duduk.
Sudah air mata saya sudah nggak tahan. Bagaimana kita menyentuh hati? Makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat, bersihkan dulu cawan bagian dalam, baru bagian luar. Orang Farisi bersihin bagian luar. Makanya Tuhan bilang kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Putih pakaianmu. Kamu ibadah, kamu melakukan semua ritual-ritual yang tampak suci, tapi hatimu kotor, penuh kebencian. Jadi ritual-ritual kita ini tidak mewakili kesucian, tapi ini bisa membantu kita. Makanya ketika Tuhan berkata berbahagialah orang yang suci hatinya, itu dipakai kata yang sama. Ibadah yang murni, Yakobus 1 ayat 27, yang suci hatinya, Matius pasal 5 ayat berapa itu 6. Orang yang suci hati yang bisa ngelihat Tuhan. Tapi orang yang hatinya kotor, penuh kebencian, penuh keserakahan, penuh iri hati tidak bisa melihat Tuhan. Dan bagaimana kita bisa nolong orang ketemu Tuhan, orang kita nggak pernah ketemu Tuhan. Makanya penting sekali guru-guru sekolah minggu, para PKS, para pelayan-pelayan mimbar sini, worship leader, saya selalu tekankan, kok nggak bisa ngajak nyembah orang-orang, kok nggak punya penyembahan di rumah. Tidak bisa, jemaat juga bisa merasakan, jemaat tidak bisa dibohongi. Karena roh kita sama, roh yang sama, roh Allah yang sama. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Yakobus 1 ayat 27 mengatakan bahwa ibadah yang murni, ibadah yang suci, ibadah yang bebas dari segala campuran adalah ketika kita bisa memperhatikan janda-janda, orang miskin dalam kesusahan mereka, dan menjaga hati kita dari pencemaran dunia. Kita tidak bisa menyentuh orang-orang miskin, nolong orang-orang miskin, kita seolah-olah berbuat baik kepada orang, tapi hati kita juga masih tercemar dengan dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk hal tersebut. Amin.